Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Mario Gila dinilai merupakan bek yang sempurna untuk melengkapi skuad Massimiliano Allegri menurut sebuah laporan. News melaporkan bahwa lini pertahanan Diavolo musim ini terlihat serupa seperti musim lalu. Namun Milan melakukan satu perubahan dengan melepas Malik Thiaw ke Newcastle United dengan biaya transfer yang signifikan dan Connie De Winter hadir sebagai penggantinya. Lepas dari performa solid dari para pemain belakang Milan musim ini, Allegri tetap menginginkan seorang nama besar untuk melengkapi sektor belakang. Memiliki 5 pilihan yang berkualitas untuk formasi menggunakan 3 bek jelas akan sangat membantu sang pelatih dalam meracik taktik. Nama yang paling populer dan santer dihubungkan dengan Rossoneri adalah Gila yang dikenal baik oleh Iglitare. Selain itu kontraknya akan berakhir pada tahun 2027. Spanyol itu telah mengenal Serie A dengan baik setelah menghabiskan beberapa musim di Olimpico, sehingga dia dinilai merupakan pilihan paling ideal saat ini untuk Milan. AC Milan telah setuju untuk mengeluarkan dana besar demi mendapatkan bintang geng meskipun persaingan ketat menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa ada pertemuan yang diadakan di Casa Milan antara manajemen pekan lalu. Bahasan yang difokuskan secara khusus adalah rencana transfer untuk musim panas mendatang dengan Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Iglitare, dan Zlatan Ibrahimovic semuanya ambil bagian. Salah satu profil yang masuk ke dalam daftar buruan adalah bintang geng yaitu Konstantinos Karetsas. Klub telah memantau pemain 18 tahun itu selama lebih dari setahun dan pertumbuhannya terus membuat para pemandu bakat Diavolo terkesan. Namun bakat sebesar itu jelas memiliki persaingan yang sangat ketat, terutama dari tim-tim top Premier League seperti Chelsea, Arsenal, hingga Manchester United. Klub Belgia sendiri telah menetapkan biaya tidak kurang dari 35 juta euro untuknya, dan pada akhirnya terserah kepada Rossoneri apakah ingin sekali lagi bertaruh dengan bakat dari Liga Belgia atau mendatangkan nama besar. Sandro Tonali memiliki kesepakatan bersyarat untuk dapat meninggalkan Newcastle United menurut sebuah laporan. Calciomercato.com menuliskan bahwa Tonali memiliki kesepakatan dengan Newcastle untuk dapat pergi pada musim panas, tetapi ada kondisi yang harus terpenuhi. The Shield Gazette melaporkan bahwa rombongan gelandang timnas Italia itu percaya bahwa mereka memiliki gentleman agreement dengan klub. Cara tersebut adalah jika Newcastle tidak lolos ke kompetisi Eropa manapun pada musim depan, maka The Magpies akan mendengarkan penawaran dan terbuka untuk menjual Tonali yang hingga saat ini dinilai adalah pemain yang tidak tersentuh. Skenario ini adalah yang paling mungkin memberikan peluang besar bagi Diavolo untuk mengembalikan sang putra mahkota. Tim asuhan Eddie Howe saat ini tertahan di posisi ke-12 Premier League dengan koleksi 42 poin dan mereka sangat jauh dari untuk dapat bersaing memperebutkan tempat keempat yang diisi oleh Aston Villa dengan 54 poin. Di Italia ada Juventus yang dikabarkan sangat serius menginginkan gelandang timnas Italia itu meskipun mereka terkendala masalah keuangan. Namun keterikatan Tonali dengan Rossoneri jelas tetap ada dan dia bahkan mengklaim golnya melawan Irlandia sama pentingnya dengan gol saat melawan Lazio saat masih berseragam merah hitam. AC Milan targetkan Santiago Castro dari Bolonya, tetapi mereka mendapatkan hadangan besar menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa Castro merupakan salah satu nama yang sangat diminati oleh manajemen Milan. Tinggi klub mengidentifikasinya sebagai kandidat potensial yang dinilai mampu beradaptasi dengan gaya permainan Massimiliano Allegri serta meningkatkan kualitas lini serang. Surat kabar itu mengklaim bahwa Rossoneri melihat Castro sebagai pemain yang tidak untuk dijual. CEO mereka yaitu Claudio Venucci, Direktur Teknis Giovanni Sartori, Direktur Olahraga Marco Di Vaio, dan bahkan pelatih Vincenzo Italiano setuju bahwa mereka ingin mempertahankan sang penyerang. Bolonya menilai Castro adalah aset yang sangat penting. Kemudian mereka berniat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar setelah Januari 2024 lalu hanya mengeluarkan 10 juta euro untuknya. Bolonya juga telah mengkomunikasikan hal ini kepada Milan serta tim luar negeri yang tertarik. Tetapi jika penawaran besar hadir, maka bukan tidak mungkin mereka bersedia melepas sang penyerang. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Milan buat langkah konkret untuk Leon Goretzka yang berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Christian Fall mengkonfirmasi bahwa Milan memiliki minat sangat serius kepada Goretzka yang akan meninggalkan Bayern Munchen akhir musim ini. Sang jurnalis menyatakan bahwa AC Milan telah membuat langkah konkret untuk gelandang berpengalaman asal Jerman itu. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa Massimiliano Allegri sangat menginginkannya di Milan, tetapi ada juga rumor yang mengatakan bahwa Arsenal masih tertarik dan Atletico juga ikut dalam perburuan. Sementara itu
itu Bayer juga telah mengonfirmasi kepergian Goretzka pada akhir musim mendatang. Hal juga menyatakan bahwa awal pekan ini bahwa pemain 31 tahun itu telah terbuka untuk pindah ke Serie A meskipun ada pilihan di Liga Eropa lainnya juga. Goretzka dinilai merupakan pemain yang cocok untuk melengkapi lini tengah. Terlebih musim depan Rossoneri besar kemungkinan akan bermain di Liga Champions dan pengalamannya jelas akan sangat berguna. AC Milan telah mencoret satu nama dalam daftar striker buruan mereka setelah dia mengalami cedera horor menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa penyerang tengah Strasbourg yaitu Joaquin Panicelli yang merupakan salah satu buruan Milan telah mengalami cedera lutut yang serius. Yang mengalami cedera horor itu dalam sesi latihan terakhir sebelum pertandingan persahabatan terakhir Argentina melawan Mauritania dan hal ini membuatnya harus absen lama. Menurut diagnosis awal oleh staf medis tim nasional, Panicelli telah merobek ligamen anterior di lutut kanannya. Cedera ini akan membutuhkan operasi dan sekarang dia harus menerima kenyataan bahwa dia akan kembali pulih sepenuhnya paling cepat 6 bulan ke depan. Tujuan utama sang pemain adalah masuk ke dalam skuad Lionel Scaloni untuk Piala Dunia dan sekarang secara tragis dia kehilangan kesempatan itu. Pada saat yang sama, Panicelli telah dicoret dari daftar buruan tim-tim besar yang telah memantaunya secara serius dalam beberapa waktu terakhir menyusul penampilan luar biasanya di Ligue 1. Milan sendiri dinilai siap melakukan investasi secara signifikan pada lini serang mereka untuk musim panas mendatang dan Panicelli merupakan salah satunya. Cedera seperti ini sangat dihindari oleh Milan dan jika kesepakatan pada akhirnya tercapai, maka nasib Panicelli bisa seperti Victor Boniface atau Gianfilippo Mateta. AC Milan dan Christian Pulisic memiliki keinginan untuk tetap bersama di masa depan menurut sebuah laporan. Calciomercato.com menuliskan bahwa Pulisic saat ini mengalami pasang surut dan belum mencetak satu gol pun maupun assist per 1 Januari 2026. Gol terakhirnya datang pada 28 Desember saat menghadapi Verona. Sejak saat itu, dia terus melewatkan peluang besar dan bahkan dia terlibat dalam pertengkaran dengan Rafael Leao. Pulisic berubah dari pemain dengan rata-rata satu gol setiap 74 menit dalam satu pertandingan menjadi tidak mencetak satu gol pun dalam 14 pertandingan terakhir. Tapi dia tetap bermain sebagai starter dan mendapatkan kepercayaan penuh dari Massimiliano Allegri dalam setiap pertandingannya. Kontrak Pulisic sendiri akan berakhir pada 2027 dengan gaji 4 juta euro bersih per tahun dan berkat keputusan pertumbuhan. Beban pajak efektifnya tetap rendah sehingga gaji kotornya menjadi sekitar 5 juta euro. Meskipun tenggat waktu masih jauh, tetapi Milan menganggap Pulisic adalah pemain paling penting dan berniat segera memperpanjang hubungan kerja mereka. Perwakilan AC Milan mengunjungi ruang anak di Rumah Sakit Del Ponte di Varese untuk membawa senyuman. Bulan November lalu, Mike Mignon, Ardon Jasari, Nadine Sorelli, dan Monica Renzotti terlihat di Policlinico di Milan. Sementara Alexis Saelemaekers mendatangi Rumah Sakit Niguarda untuk mengunjungi pasien di Crans Montana. Kali ini Ruben Loftus-Cheek, Matteo Gabbia, Jacopo Sardo, dan Mattia Piermarini melakukan perjalanan ke Varese. Rombongan ini membawa misi untuk menebarkan senyum serta hadiah kepada pasien muda dan sekitar 20 anak perempuan dan laki-laki menerima hadiah tersebut. Sela-sela kunjungan tersebut, Gabbia berkata, "Ini adalah inisiatif penting untuk membawa kebahagiaan, tidak hanya melalui pekerjaan kami, tetapi juga lingkungan di sekitar kami yang terdiri dari desa dan keluarga. Sangat menyenangkan untuk mengenal orang lebih dalam dan membuat mereka tersenyum. Sangat menyenangkan bertemu anak-anak yang mengenal Anda dan melihat Anda di TV. Ini membuat mereka mengerti bahwa kami juga anak-anak tetapi lebih tua. Kami juga orang-orang normal yang sering berbagi situasi, ketakutan, dan perasaan yang sama. Ini luar biasa bagi mereka, tetapi juga bagi kami. Kami melihat ketakutan mereka, kemampuan mereka untuk menghadapi kesulitan. Dan saya harus mengucapkan selamat kepada para dokter, sukarelawan, dan semua orang yang bekerja di sini," ungkapnya. AC Milan dan Foundation Milan menjadi pusat perhatian di New York dalam sebuah acara PBB yang berlangsung di sana. Rossoneri membagikan laporan bahwa lebih dari 140 negara telah berkumpul untuk acara tahunan yang bertajuk Change of the World Model United Nations yang diselenggarakan oleh Association Diplomatic dan Change the World Academy di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Alexander Pato menjadi perwakilan di Avolo pada acara tersebut dan dia memberikan beberapa komentar tentang Milan. Berikut komentar yang disampaikan melalui website resmi klub. Wakil AC Milan dan Foundation Milan dalam suasana bergengsi seperti ini adalah suatu kehormatan besar. Sepanjang karir saya telah mencapai tonggak penting, tetapi saya juga mengalami masa-masa sulit di mana dukungan dari klub dan ruang ganti yang terasa seperti keluarga kedua sangat penting. Inilah sebabnya mengapa saya sangat percaya pada komitmen Foundation Milan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi anak muda, bahkan mereka yang berasal dari latar belakang yang menantang, tetapi tetap dapat mengejar impian mereka, ungkapnya.